Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Chandra Setiawan, Revi Krisania, Novia Nur Anggraini, Suliarti Kristiro Wulandari, dan Ahmad Farhan Azizi. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai kewirausahaan. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Di sini saya akan menyampaikan submateri pertama, yaitu mengenai wirausaha baru. Apa sih itu wirausaha baru? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Sedangkan untuk kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi, wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha atau kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan usaha atau kegiatan. Sebenarnya, konsep pengembangan dunia usaha sudah lama dilakukan, seperti dengan membantu berbagai peralatan dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, serta pasar dan informasi pasar. Meskipun ada koperasi yang sudah maju dan berkembang, namun tidak sedikit yang jalan di tempat, bahkan ada yang sampai gulung tikar, walaupun sudah dibidani cukup lama. Mengapa demikian? Karena semuanya itu sangat tergantung kepada aspek mental pengusaha itu sendiri. Jadi tidak heran kalau ada yang hanya mendapat bantuan sekali malah maju, ada pula yang ditemui berutang di mana-mana, seperti pada BUMN dan bank, tetapi tetap saja bangkrut. Itulah sebabnya mengapa usaha kecil itu unik dan penuh dengan berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang cukup serius. Kadangkala, bahkan jika dibiarkan, ia menjadi tumbuh dengan cepat, sedangkan ketika terlalu diperhatikan, justru kurang berkembang. Konsep wirausaha baru pada hakikatnya itu sudah lama diprogramkan oleh pemerintah. Namun, gaungnya tidak muncul terus-menerus karena hanya bersifat crash program, yaitu muncul pada saat negara dalam keadaan sulit atau krisis, lalu hilang tanpa ada program lanjutan. Kebijakan seperti ini adalah keliru, karena program wirausaha baru seharusnya dimunculkan dan diprogramkan secara berkesinambungan. Dengan demikian, upaya menciptakan lapangan kerja baru, terutama pada sektor informasi, dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat. Kalau program pengembangan dunia usaha hanya didasarkan pada program yang sudah ada, maka upaya untuk menggali potensi ekonomi yang demikian besar akan hilang begitu saja. Untuk mengembangkan konsep WUB atau wirausaha baru ini, diperlukan program yang jelas dan terukur. Supaya apa? Agar upaya mengangkat derajat, harkat, dan martabat yang mandiri dapat menjadi lebih berarti. Di sini sangat penting peran pemerintah dalam menggalakkan sekaligus menyeleksi warga masyarakat yang berbakat terhadap dunia usaha. Program training seperti Achievement Motivation Training atau AMT dan Sensitivity Training atau ST dapat dimunculkan kembali sebagai momentum awal dalam menumbuhkan semangat berwirausaha bagi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menumbuhkan semangat berwirausaha. Menurut Covey ada 4 potensi yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah sikap mawas diri. Yang kedua yaitu conscience, yaitu adalah mempertajam suara hati hingga menjadi manusia yang berkehendak
baik seraya mewujudkan keunikan serta memiliki misi dalam hidup ini. Yang ketiga adalah independent will, yakni pandangan independen untuk bekal bertindak dan kekuatan untuk mentranscendent. Yang keempat adalah creative imagination, yakni berpikir transenden dan mengarah ke depan atau bervisi jangka panjang untuk memecahkan aneka masalah dengan imajinasi, khayalan, serta adaptasi yang tepat. Entrepreneurship atau berwirausaha salah satu fungsi ekonomi karena dari semangat berwirausaha sangat terkait dengan kontribusinya terhadap pemerintahan, dunia usaha maupun masyarakat. Kewirausahaan merupakan suatu proses, maka ada langkah-langkah strategis yang harus dimulai dari awal hingga memperoleh keberhasilan dalam berbisnis. Namun siapa saja yang menumbuhkan semangat berwirausaha, yaitu adalah pemerintah dengan programnya menciptakan iklim berusaha yang kondusif sangat relevan dalam masalah ini. Misal, bagaimana perizinan yang mudah didapat, lokasi usaha yang permanen, dan keringanan pajak dan retribusi, pembinaan aparatur dan kontinu kecil dan menengah, termasuk lembaga pembiayaan, pembinaan, dan kemitraan perlu mendapat perhatian serius serta didukung dengan perangkat aturan yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Nur Anggraini, NIM 221, akan melanjutkan penjelasan mengenai subbab B, menumbuhkan semangat berwirausaha. Terlepas dari apakah jiwa wirausaha itu bawaan lahir atau bisa dipelajari, yang jelas ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana pentingnya berwirausaha. Yang kedua, menciptakan iklim investasi yang kondusif, baik dalam perizinan, informasi usaha, jaringan usaha, dan sebagainya, sehingga pengusaha terbaru dapat lahir setiap saat dengan membaca peluang yang muncul. Yang ketiga yaitu memberikan pembinaan serta penyuluhan secara rutin dan berkesinambungan terhadap program yang jelas dan tercana baik. Selama ini masih terkesan sulit untuk menciptakan koordinasi yang baik antar sektor. Menurut Zimmerer, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Hal ini dapat menyebabkan kekeliruan memelihara aliran kas, menyebabkan operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Kurang pengawasan mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berwirausaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan akan menjadi gagal. Yang kedelapan yaitu ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan Azizi, NIM 239, ingin menjelaskan tentang membangun inovasi dan kreativitas.
Mengutip Lee Lewa, seorang ahli manajemen Amerika Serikat, di era krisis seperti saat ini, menurut dia ada dua bidang bisnis yang tidak terimbas, yakni berdagang makanan dan minuman serta bidang pendidikan. Alasan sederhana itu karena kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan pokok. Mau tidak mau, orang harus memenuhi kebutuhan tersebut agar tetap eksis dalam hidup dan lancar karirnya. Kebutuhan makan dan minum juga tidak akan pernah berakhir selagi manusia menjalani kehidupan ini. Itulah sebabnya mengapa banyak usaha kecil yang muncul dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat mulai dari pagi hingga malam. Usaha dagang franchise yang notabene makanan impor yang lisensinya dibayar triliunan dalam setahun, hampir setiap orang menggemarinya. Di hari libur, kita dapat menyaksikan orang-orang yang mengkonsumsinya. Bahkan untuk mencari tempat duduk kosong saja, itu sangat sulit. Pola hidup konsumtif bagi masyarakat perkotaan adalah hal yang lumrah. Begitu juga bagi masyarakat daerah yang datang ke kota. Tidak sedikit di antara mereka yang menyempatkan diri untuk mengkonsumsinya. Fried chicken misalnya. Fried chicken merupakan menu utama yang sangat digemari oleh para pengunjung di samping menu lainnya. Tidak heran bila usaha tersebut dapat tumbuh dengan pesat. Namun hikmahnya, perkembangan usaha ayam goreng ala Texas California atau Kentucky berhasil membangunkan inspirasi pedagang kecil agar mereka juga sukses. Itulah sebabnya banyak tumbuh pedagang fried chicken kaki lima di sepanjang jalan kota dengan harga yang lebih miring. Segelintir cerita tentang pedagang jalanan sebenarnya adalah gambaran betapa pahit dan getirnya kehidupan masyarakat kecil ketika ingin membangun ekonomi rumah tangga. Semua itu mereka lalui penuh dengan segala tantangan, kendala, mulai dari keterbatasan pengetahuan, modal, sampai pada proses membaca peluang usaha yang mungkin dikembangkan. Oleh sebab itu, untuk mengubah mentalitas seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mau menjadi mau, lalu berhasil, diperlukan perhatian dan kesabaran dari semua pihak, terutama dari tenaga pembina yang berhadapan langsung. Komitmen untuk memajukan usaha kecil memang harus dimulai saat ini, sebab besok boleh jadi mereka dengan cara merangkak mampu menaikkan derajatnya menjadi para pengusaha menengah atau besar. Persaingan di antara pengusaha kecil juga tidak kalah pentingnya sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan besar yang berbagai taktik dan strategi untuk tampil sebagai pemenang dalam pertarungan. Lika-liku membuka usaha kecil adalah sebuah pengalaman berharga yang sangat besar manfaatnya. Oleh karena itu, kalau tidak sekarang kapan lagi? Seperti pepatah mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas D, yaitu prospek industri kecil di era pasar global. Setiap usaha bisnis termasuk usaha industri kecil atau UIK tidak dapat menghindar dari arus globalisasi. Cepat atau lambat globalisasi akan melanda semua kehidupan bisnis sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani. Oleh karena itu, setiap bidang usaha harus memperhitung sejak dini tentang keberadaannya nanti di pasar global. Adapun awal darinya diberlakukannya globalisasi ekonomi di dunia adalah ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan akan diberlakunya AFTA, APEC, dan WTO. Secara bertahap pemberlakukannya kesepakatan tersebut sudah berada di ambang pintu.
AFTA sudah dimulai sejak Januari 2003. Biasanya sudah terlihat saat ini dalam kegiatan pasar seperti dengan banyaknya produk luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan suatu komitmen politik untuk mengubah paradigma ekonomi ini konglomerasi secara bertahap dengan menumbuhkan kegiatan ekonomi lapis bawah. Hal tersebut didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya 17 skim kredit usaha kecil dan koperasi. Demikian juga dengan berbagai kebijakan menyangkut program pembinaan UIK yang mempunyai arti strategis karena berkaitan dengan ketahanan ekonomi nasional. 1. Pasar domestik. Pilihan alternatif yang paling mudah dikembangkan UIK untuk memasarkan hasil produksinya adalah pasar lokal, termasuk pasar regional dan nasional. Untuk kedua pasar terakhir masih dalam kondisi yang sangat terbatas. 2. Pasar ekspor. Pasar ekspor merupakan salah satu pilihan alternatif yang dapat dilakukan sejalan dengan perkembangan ekonomi di dunia dalam menghadapi era globalisasi. Secara operasional, kegiatan ekspor memang sangat sulit dilakukan oleh UIK karena kurang lengkapnya administrasi maupun minimnya pengetahuan tentang prosedur ekspor. Kalaupun ada, yang sering dilakukan UIK selama ini adalah menjual produk setengah jadi. Produk yang dijual juga tidak menggunakan merek sendiri, melainkan merek perusahaan lain. Peluang UIK untuk memasuki pasar ekspor pada hakikatnya sangat terbuka, baik dalam bidang agrobisnis maupun agroindustri. Kedua sektor ini dapat dimasuki dengan mudah jika standarisasi dan persyaratan lainnya yang diminta oleh konsumen dapat terpenuhi. 3. Pemasaran global. Menurut Kaegan 1995, pemasaran global adalah sebuah memfokuskan berbagai sumber daya manusia, uang, dan aset fisik dengan tujuan organisasi untuk memperoleh kesepakatan dan menjawab ancaman pasar global. Agar menang bersaing dalam pasar global, perusahaan harus menjalankan 3 prinsip. Prinsip pertama, penciptaan nilai bagi pelanggan. Perusahaan harus mampu memiliki dan memberikan nilai lebih tinggi bagi pelanggan dibandingkan perusahaan pesaing. Prinsip kedua, keunggulan bersaing, dan prinsip ketiga adalah fokus. Ketiga prinsip tersebut harus tercermin dalam strategi pemasaran global sebuah perusahaan. Griffin dan Pustasi 1996 mencetuskan bahwa dalam menyusun strategi pemasaran global ada 7 faktor komoditi yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai A. Standarisasi atau konsumisasi, B. Hukum dan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara, C. Faktor ekonomi, D. Nilai tukar mata uang, E. Pelanggan, sasaran industri atau konsekuensi, F. Pengaruh budaya, G. Persaingan. Dari kelima alternatif strategi global di atas, faktor pendapatan masyarakat perlu menjadi timbangan, termasuk menyangkut kualitas produk yang akan dijual. Kedua faktor ini merupakan persoalan pelik yang harus ditandatangani oleh lembaga atau instansi terkait karena sebuah produk yang bermutu rendah adalah hasil dari teknologi yang rendah. Demikian juga dengan daya saing produk UIK yang selalu rendah. Hal ini adalah akibat dari inginnya untuk menghasilkan suatu produk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.